Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Kenapa? Bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Ada orang ketika diomongin dengan satu komen negatif, hate yang masih wajar lah ya, cuman kayak misalnya bilang ria gitu doang, dia udah langsung rame gitu, udah langsung di replay, langsung terus dia kayak ngedebat gitu, langsung di blok, langsung dia kalau perlu akunnya juga ditutup, dia nggak mau pakai lagi Instagram pundung gitu, pundung Visosmed misalnya. Ini gara-gara apa? Gara-gara ada satu haters yang satu kata doang, ria, sombong. Ini artinya bukan masalahnya terlalu besar, tapi dadanya mungkin belum lapang. Dan itu juga berlaku kepada pasangan, berlaku kepada keluarga, berlaku kepada orang tua, berlaku kepada guru, berlaku kepada banyak urusan hidup kita. Kadang-kadang satu kata bikin kita nyesek, tapi ada orang lain yang udah 1000 kata dan katanya semuanya bold, dia biasa-biasa aja. Kenapa? Mungkin dua kemungkinan, dia orangnya cuek, orang yang nggak mau ngikutin kayak gitu-gitu, dan itu juga bisa jadi buah dari kelapangan dada, atau kemungkinan kedua adalah dia dadanya emang lapang, hatinya emang lapang. Sehingga salah satu yang kita selalu doain itu apa? Rabbi syrahli, malah sebelum yang lain-lain, Rabbi syrahli sadri. Inilah yang diminta oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa diutus kepada Firaun. Allah berfirman di surat Toha, idhab ila Firaun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Firaun, dia itu jahat banget. Tagha itu jahat banget. Tagha itu zalim banget. Tagha itu durhaka. Tagha itu sangat sombong. Tagha itu udah luar biasa kejahatannya. Bukan lagi orang yang kejahatannya masih wajar, udah di atas wajar, namanya tagha. Innahu tagha. Firaun itu luar biasa jahatnya. Apa kata-kata Musa? Musa nggak bilang ya Allah beri saya senjata, karena kalau Musa minta senjata Allah bakalan kasih senjata yang bisa ngalahin Firaun. Musa nggak bilang ya Allah kasih saya misalnya harta supaya saya bisa ngebeli semua kekayaan Firaun, kekuasaan Firaun saya bayarin aja lebih daripada Qarun. Malah yang diminta oleh Musa dalam misi yang sangat berat itu apa? Qala rabbi syrahli sadri. Itu pertama yang diminta sama Musa. Musa berdoa setelah Allah memberi dia perintah. Kata Musa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Baru yang kedua, wa yassirli amri, ya Allah mudahkan urusan saya. Jadi kalau dadanya udah lapang, maka urusannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hidupnya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungan dengan pasangannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungannya dengan partner atau teman kerja, tim bisnis kita jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka teamwork kita dalam suatu usaha sosial, gerakan dakwah atau apapun jadi mudah. Wa yassirli amri. Baru setelah itu, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Selesai? Belum. Yang kita nggak bacain yang keempatnya, waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Dan beri saya juga seorang pendamping yang dia pintar ngomong dan dia itu lebih ngerti realitasnya, lebih tahu apa yang terjadi di sana, saudara saya Harun, supaya kami bisa sama-sama berdakwah kepada di sisimu ya Allah. Jadi yang pertama banget diminta oleh Musa menghadapi Firaun aja lapang dada. Kenapa? Karena kalau Allah kasih kelapangan dada untuk Musa, kejahatan Firaun itu nggak bikin Musa nyesek. Kebayang ya, orang yang lapang dada diperlakukan oleh Firaun aja masih belum nyesek. Gimana kalau suaminya bukan Firaun? Kan banyak ibu-ibu atau istri-istri bertanya, Ustadz gimana menghadapi suami yang pemarah, suami yang galak, suami yang nggak setia, suami yang suami. Sekian banyak kesalahan suaminya. Lebih besar mana dengan kesalahan Firaun? Pastinya lebih besar Firaun. Dan kita nggak membandingkan suami dengan Firaun ya. Artinya emang ya jauh lah insya Allah. Ini bukan dalam masa dalam niat membandingkan. Tapi kalau kesalahan Firaun aja dengan kelapangan dada Musa tidak pundung, Musa tetap bisa bersabar, Musa tetap bisa menuntaskan misi dakwahnya, berarti lapang dada itu penting banget dalam hidup kita teman-teman. Sampai dengan kelapangan dada bisa menghadapi orang sekelas Firaun, berarti kan lapang dada itu penting banget ya. Yang kalau di bawah Firaun pasti akan lebih lega lagi nih. Di Firaunin aja lega, di Firaunin.
Jadi diperlakukan oleh Firaun aja masih lega. Itulah yang diminta oleh Musa. Ini menandakan bahwa lapang dada itu salah satu doa yang paling penting untuk kita baca, teman-teman. Bukan cuman pas mau ngomong di depan kita baca Rabbi syrah li sadri. Kapan aja Rabbi syrah li sadri, Rabbi lapangkan dada saya, lapangkan dada saya. Kalau mau pulang ke rumah buat yang udah punya pasangan, istri lagi ngambek di pintu, Rabbi syrah li sadri. Pengalaman pribadi. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita menyampaikan tentang pentingnya syarhus sadar atau lapang dada supaya kita bisa nyaman ketika menghadapi situasi ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan harapan kita. Syarhus sadar ini berlaku hubungan kita dengan Allah. Syarhus sadar ini dipakai ketika hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun. Karena kalau kita nggak punya syarhus sadar, nggak punya kelapangan dada, kita susah untuk lega menghadapi orang lain, lega untuk ngadapin ketentuan Allah dalam hidup kita. Kita bakalan lebih banyak berkeluh kesah, nyesek, bete, terus rasanya kayak nggak bebas gitu, kayak ada sesuatu yang nyesek banget di dada kita tuh. Nah ini pasti bikin kita sendiri yang nggak nyaman. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala udah ngajarin kepada kita satu doa yang dipetik dari bacaan doanya Musa alaihissalam. Ketika mau menghadapi Firaun aja, Musa meminta supaya dilapangkan dada, saking pentingnya modal ini. Jadi sebelum minta mujizat, di antara mujizatnya tongkat jadi ular, mujizatnya nanti bisa ngebelah laut, mujizatnya macam-macam. Sebelum Nabi Musa minta mujizat, karena sifat dari mujizat itu adalah mengalahkan makar-makar musuh. Itulah sifat dari mujizat.